Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning everyone. Good morning, Miss. How are you for this morning? Are you okay for today? Okay, I'm fine, Miss. Okay, just you are fine. How about the others? How about Rati, Daniel, Marinus, Octavia, and Dinda? I'm fine, ma'am. Are you okay, guys? Okay, ma'am. Miss, not ma'am. Yeah, I'm still single and not married yet, so that's why you can call me Miss. Yeah, thank you. Thank you for your participation and joining into our class for today. For today, our topic, as I said later last week, our topic for today is about listening comprehension. And for listening comprehension, we have 3 meetings, part A, part B, and part C. So that's why for today, we focus in understanding in part A, okay? Seperti yang saya katakan minggu lalu, topik kita hari ini adalah tentang listening. Nah, untuk pelajaran listening nantinya kita akan bagi menjadi 3 pertemuan, bagi untuk bagian A, bagian B, dan bagian C. Jadi hari ini yang akan kita pelajarin itu adalah di bagian E-nya, bagian A-nya. Oke. Here I will share screen for you. Oke. Ya. Wait ya. Wait. This is our material is about tips and trick in understanding short dialogue listening in TOEFL. Because related to this one, short dialogue or short conversation, we can do it in answering the TOEFL test in part A. Okay, I will give some tips and tricks for you. Okay, as we know TOEFL divided into 3 parts, listening, grammar, and reading. And for listening, as I said later, in short language, longer conversation, mini talks, or speech. Jadi seperti yang kita tahu, TOEFL itu ada 3 kajian yang sudah saya katakan minggu lalu, yaitu mendengarkan, tata bahasa, dan membaca. Hari ini kita fokus kepada mendengarkan. Nanti mendengarkan ada 3 kategori untuk percakapan yang pendek, percakapan yang panjang, ataupun pembicara seperti pidato, seperti itu speech ya. So we talk about the short dialogue or conversation for today. Jadi hari ini kita fokus yang namanya percakapan yang pendek saja dulu. Oke, let's see. In listening comprehension, in part A, there are 30 questions. Nanti di bagian A itu ada 30 pertanyaan biasanya, ya. It talks about the short conversation, and there are 2 speakers, ya. So that's why you must give your attention in speaker 2. Jadi nanti ada 2 pembicara biasanya, tetapi pada bagian A ini nanti yang harus kalian fokuskan adalah pembicara kedua. Oke, pembicara kedua, itu dia. And in the question word, what, where, when. Biasanya kalau di dalam TOEFL test in part A itu hanya ditanya yang sifatnya itu mengetahui tempat, misalnya waktu ataupun how, ya, dari kata what. Itu biasanya jenis pertanyaan yang ada di bagian A. Oke, let's see. Ya. For listening materials, ya, biasanya di materi listening itu you must understand your gift. Pertama, kamu harus bisa memahami intisari. How about the main idea? How about the purpose? You must give your attention and understand in that case.
Jadi kamu harus bisa memahami kira-kira dari omongan kedua speaker itu ide utamanya apa, tujuan mereka berbicara itu apa, itu ya. Jadi kamu harus bisa memahami intisari apa yang kalian dapat dari percakapan tersebut. The next one, to getting detailed information. Biasanya di dalam soal TOEFL di listening itu kalian diharuskan untuk mendapatkan informasi yang lebih lagi. So that you must do is you must make your small note in your mind. Jadi di dalam pemikiran kamu harus buat kira-kira dari intisari yang kamu dapatkan itu informasi apa saja yang kamu dapat, harus kamu simpan di dalam pikiran kamu. Karena nggak boleh nanti kita mengerjakan pakai silih-silih gitu ditulis, nggak boleh. Jadi otomatis harus diingat. And then don't be confused when you find the same voice. Jadi kalau misalnya nanti kalian itu mendengarkan ada kata-kata yang sama, kalimat yang sama, nanti kalian jangan terkecoh, ya. Jangan mentang-mentang nanti ada kata difficult. Oke, in the question there is a difficult word. Di dalam pertanyaan nanti ada kata-kata difficult. Langsung kalian cari jawaban, oh difficult berarti ini jawabannya difficult karena sama katanya, karena sama bunyinya. Salah, itu pengecoh. Di dalam soal TOEFL, that's pengecoh. Itu adalah pengecoh ya. Kata-kata atau bukan kata-kata ya, tapi voice, suara-suara yang kamu dengar itu sama, itu menjadi pengecoh bagi kamu. Yang nantinya kamu pikir itu jawaban, ternyata itu bukan jawaban, tapi hanya jebakan. Okay, that's the point. The next one, you must give your understand in the speaker attitude. Jadi kamu juga harus memahami kira-kira sikap atau perilaku dari pembicara itu bagaimana. So you must imagine, ya, the speaker attitude based on the intonation, based on the feelings. How about the feelings? Happy kah, sad kah, surprise kah, love kah? You must know about that. Jadi kamu harus mengimajinasikan kira-kira kalau pembicaranya seperti itu, bagaimana ya sikapnya? Bagaimana ya perasaannya? Kamu harus lihat dari intonasi dia berbicara, dari volume dia berbicara, dari ekspresi yang dia maksud. Gitu dia. Apakah ekspresinya itu bahagia, sedih, tertawa, terkejut? Kamu harus tahu. The next, you must give the understanding the function. Okay. Sorry, ini yang lagi buka ya. Dibuka ya. Oke. You must give your understanding the function. Jadi harus memahami fungsi. Kenapa? Karena in the text there is a inside meaning. Biasanya itu ada makna yang tersirat di dalam pembicaraan tadi. Jadi kamu harus cari kira-kira makna tersiratnya itu apa, seperti itu. The next, you must give the organization. Okay? Make your concentration. Harus buat. Kamu harus konsentrasi apa yang mereka katakan. Oke? Okay? Kemudian you must must be noted and must be identified. For example, you can find the word like chronology, comparison, and etc. Jadi kamu harus benar-benar mengetahui, harus benar-benar mengidentifikasi. Kira-kira misalnya kamu itu menemukan kronologi di dalam pembicaraan mereka itu, kalian harus bandingkan. Ada nggak persatuan omongan mereka antara kalimat satu dengan kalimat lain? Itu harus diketahui, harus diidentifikasi hal-hal yang seperti itu. The next one. Okay, in conclusion, jadi kesimpulannya, there is some tips and trick. Ini ada tips dan triknya. The first, you must read direction. Pertama harus baca petunjuk dulu. And the next one, make your small note in your mind. Buat catatan-catatan kecil, maksudnya buat ingatan kecil di dalam pikiran kamu, ya. And then try to getting idea. Coba dapatkan ide, ya. Kira-kira who speaker, kira-kira siapa ya yang ngomong? Where are they? Di mana ya mereka ngomong? Okay. Why do they talk about? Kira-kira mereka itu ngomong kenapa ya? Kamu harus dapatkan ide, harus dapatkan intisari dari apa yang mereka katakan dalam listening.
And then try to listen carefully. Kira-kira kamu harus benar-benar dengan seksama itu mendengarkan, ya. Baik-baik mendengarkan and try to understand about the speaker attitude. Lalu kalau sudah didengarkan, kamu tangkap kira-kira bagaimana ya perilaku atau sikap si pembicara. Tadi yang seperti yang saya bilang, you must give your attention in the speaker intonation, volume, voice, feeling. Oke, itu harus kamu pahami. That's tips and trick. Oke. And related to the short conversation or short dialogue, there are six materials: restatement, negative, suggestion, passive, who and where, and agreement. But for today, we will discuss in 3 parts. Untuk hari ini kita fokus 3 hal ini aja ya: restatement, negative, sama suggestion. But before that, tetapi sebelum itu, I will give some exercise for you. Saya akan memberikan latihan untuk kamu sekarang. Related to the restatement first. Pertama untuk restatement dulu, baru negatif, baru suggestion. Kamu bisa tulis dulu. You can write in a piece of paper. Tulis dulu di kertas. Kemudian nanti jawabannya kita tulis di kolom chat. Oke, I will give the audio. Oke, persiapkan kertasnya, tulisannya jawaban nomor 1 sampai 5. Kemudian nanti ditulis di kolom chatting. Oke, wait. Suswita, are you okay? Are you feel sleepy? Suswita, kamu baik-baik saja? Apakah masih mengantuk? Suswita, you can write in a piece of paper. Oke, jelas dengar? Apakah sudah jelas audionya? Belum, Miss. Kedengaran tidak? Tidak, Miss. Tidak. Oke, saya ulang. Coba ya, ini dengarkan. Kedengaran nggak? No, Miss. Oke, sebentar. Ini Don't you think that's good? The box is too big. kedengaran? Dengar, Miss. Dengar. Oke, kita mulai ya. Soalnya ada saya kasih di sini. The questions are in here. And then you must try to answer based on this audio You can write first in a piece of paper and after that we can discuss together in kolom chat. Jadi kamu tulis dulu di kertas, nanti kita bahas, kemudian kamu tulis di kolom chattingnya ya. Oke, saya ulang. Ini untuk bagian restatement dulu. Oke, ini soalnya di sini ya. Ini jawabannya. Kamu tinggal pilih A, B, C, atau D saja. Oke, saya mulai. Practice 1. Restatement. Number 1. Don't you think that's good? The box is too big. What does the woman mean? Number 2. Your sister is talented. Yes, she's beautiful too. What does the man say about his sister? Number 3. We will do a math test today. Oh, math is not an easy subject. What does the woman mean? Number 4. Should we have a meeting today? No, it's been canceled. What does the man mean? Number 5. The rain won't stop. Yeah, it makes places wet.
What does the woman say about the places? Okay. Finish. You can write it in column chat. Silakan tulis di kolom chatnya. Langsung beruntun aja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak 1 enter, 2 enter, tidak gitu. Supaya tidak tertimpa oleh temannya. Gabung aja 1, 2, 3, 4, 5. Digabung aja Suswita, digabungkan 1, B, 2 ini, 3 ini gitu. Biar tidak tertimpa-timpa nanti. Oke, baru Octavia. Arta, Marinus, Dinda, Rati, where is your video? Digabung aja, Rati. Nanti kamu tertimpa-timpa, satunya di atas, 2-nya di bawah. Oke, Daniel belum, Daniel. Oke, Daniel oke. Marinus. Marinus oke. Jessica, Jessica. Jessica baru nomor 1, Jessica. Suswita, oke. Feby, Feby sudah. Dinda sudah, oke. Oke. Nanti kita bahas, saya jelaskan sedikit dulu, saya share screen lagi, I will share screen for you later, and after that we can discuss together after this one. Thank you. Okay, this is our topic. Okay, in restatement, di dalam restatement means like you can try to re-again about statement ya. Jadi kalian mencoba untuk mengulang kembali apa yang dikatakan si pembicara. So the tips is you must give your attention in second speaker. Jadi nanti tipsnya kamu itu harus memberikan perhatian kamu hanya pada pembicara kedua. Jadi kalau ada 2 pembicara, for example I and Daniel, misalnya saya dengan Daniel, try to communicate together. Misalnya saya sama Daniel lagi berbicara, saya ngomong duluan, Daniel yang kedua. Kamu harus dengarkan Daniel aja, nggak usah dengarkan saya. Karena jawabannya nanti di jawaban Daniel. Itu tipsnya. Jangan kamu terlalu lama memikirkan apa yang saya katakan. Karena di jawaban nanti bukan di pembicara pertama, tetapi di pembicara kedua. Gitu ya. In that point, di dalam poinnya, you must identify the second speaker. Jadi nanti kamu harus tahu di apa yang dikatakan pembicara kedua. And after that, try to choose the synonym. Ya, cari tips yang kedua itu cari padanan kata yang sama atau sinonim. Sinonim itu berarti kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. And try, jangan terkecoh with same voice. Jangan terkecoh dengan bunyi-bunyi yang sama. Paham ya? Bunyi-bunyi yang sama. Contoh misalnya saya nanti ada bilang kata wet. Di jawaban nanti ada wet. Kalau kamu dengarnya, oh wet dengan wet, oh sama berarti ini jawaban salah. Itu hanya mengecoh, hanya menjebak. Jadi jangan cari kata-kata yang bunyinya sama. Cari yang memiliki padanan kata yang sama atau sinonim, itu yang tepat. Oke, that's the key point in restatement. Itu poinnya, tipsnya, triknya kalau di bagian restatement. Saya ulangin, fokus pembicara kedua, cari padanan kata atau sinonim, abaikan kata-kata yang bunyinya sama. Oke, let's see. Oke, mari kita lihat.
Contoh, for example, there are two person here, man and woman. Man first said, oh no, I don't bring my paper. And then woman responds, that's annoying. What does the woman mean? Nah, setiap pertanyaan itu selalu dia menanyakan apa yang dikatakan oleh pembicara. Jadi kamu fokusnya hanya pembicara kedua. Oke, fokusnya pembicara kedua. Si laki-laki bilang, oh tidak, aku lupa bawa kertasku, itu akan mengganggu, kata si perempuan. Cari padanan kata yang sama. Jawabannya apa ini? Coba Daniel. Ini kalau soal seperti ini jawabannya apa? What is the answer for these examples, Daniel? Daniel? Yeah. Amen. Yes, it's tedious. Itu sungguh mengganggu ya. Great, no. Wonderful, no. Nice, no. Okay? That's the point. Okay, let's see. Mari kita bahas soal yang tadi saya berikan ke kalian. This one. Okay, kita lihat. Bu, baca. Iya. Okay. Practice 1. Restatement. Number 1. Don't you think that's good? The box is too big. The box is too big. Okay, the box is too big. Kotak itu besar. Berarti apa jawabannya? Fokus pembicara kedua. Pembicara kedua tadi bilang the box is too big. Okay. The box is very large. The box is big. She is a big girl. She wants to big box. Jangan terkecoh ada kata-kata big. Oh, tadi ada big. Berarti kalau enggak C, ini jawabannya D. Gitu. Coba saya lihat. Kira-kira jawaban siapa yang benar? Ya, number 1. Number 1, Suswita salah, Octavia salah. Tunggu. Soalnya apa? Oke. Suswita salah, Octavia salah, Iren salah, Marino salah, Arta salah, Feby salah, Ratih. Ratih benar, number 2 ya, A. Suswita salah, Daniel oke, Dinda salah, Jessica salah. Oh Ratih kamu B nih nomor 1, salah ya. Kamu Ratih kok, Ratih Emilia beda ya sama Ratih Iren ya? Oke, sorry. Rati Iren. Oke, yang benar hanya si Rati Iren dengan si Daniel. Ya, jawabannya ini adalah the box is very large. Kenapa jawabannya the box is very large? Karena tadi katanya the box very big. Is big. Big itu besar. Besar padanan kata yang sama adalah large. Oke, hanya 2 orang yang benar, Daniel dengan Rati. Oke, the next one. Jangan terkecoh ada kata big, kalian cari jawabannya big, salah. Ya. Oke, next, number 2. What does the woman mean? Number 2. Your sister is talented. Yes, she's beautiful too. Yes, she's beautiful too. Artinya apa, Feby? Yes, she's beautiful too. Feby artinya apa? Kalau ada orang ngomong, yes, she's beautiful too. Ya, dia juga cantik. Cari padanan kata yang sama, cantik. Jangan ada kata beautiful, kalian cari beautiful. Berarti jawaban C dengan D ini salah. Yes, she's beautiful too. Berarti jawabannya adalah B, Miss. yes. Pretty sama dengan beautiful. Jangan binful, beautiful, binful. Oh, hampir sama ini jawabannya salah ya. Nomor 2 adalah B. Kita lihat jawaban siapa yang benar. Rati Iren salah, Rati Emilia salah, Jessica salah, Dinda salah, Daniel salah, Suswita salah, Feby salah, Arta salah, Marinus yang benar. Oke, hanya Marino 1 orang. Oke, give applause. Thank you. Next. Saya share screen lagi.
What does the man say about his sister? Number 3. We will do a math test today. Oh, math is not an easy subject. Oh, math is not easy subject. Artinya apa, Ita? Oh, math is not easy subject. Aku tahu soal dulu. Nanti. Matematika itu tidaklah pelajaran yang mudah. Berarti cari. Not easy, cari sinonimnya. Berarti jawabannya apa, Ita? Not easy. Not easy berarti tidak mudah. Tidak mudah berarti sama artinya dengan sulit. Ya kan? Ita? Ya, kalau sulit berarti jawabannya apa, Ita? Math is not easy subject. Ya, Math is good. B jawabannya karena not easy sama dengan difficult. Oke, kita lihat jawaban siapa yang benar. Nomor 3 jawabannya B. Octavia benar, Marinus benar, Arta benar, Feby benar, Suswita benar, Daniel kamu salah, Didra salah, Jessica, dan Rati Iren. Oke, ini lumayan banyak yang benar ya. Oke, thank you. Next, number 4. What does the woman mean? Number 4. Should we have a meeting today? No, it's been canceled. Oke, no, it's been canceled. No, tidak. It's been canceled. Itu sudah ditunda. Berarti cari yang sama yang mana? Berarti jawabannya adalah apa, Sita? Cari padanan kata yang sama, cancel. Jangan jawab A, ini cancer, cancel. Hampir sama cancel dengan cancer. Cancer artinya kanker. Dia sakit kanker. Apa itu jawabannya? Ya. Nah, the cancel is omitted. Penundaan itu dihapuskan, berarti nggak jadi ditunda. Salah. The meeting is postponed. Ya. Rapat itu ditunda, berarti jawabannya adalah postpone ini sama dengan cancel. Memiliki arti yang sama, padanan, sinonim. That's the point. Jawabannya C. Kita lihat siapa yang menjawab C. Nomor 4 tadi ya. Oke, Irati Iren good. Emilia salah, Jessica benar. Dinda oke. Kemudian Daniel oke. Suswita salah. Feby salah, Arta salah, Marinus benar, Octavia salah. Oke. Lumayan banyak ya salahnya. Oke, next. What does the man mean? Number 5. Number 5. The rain won't stop. Yeah, it makes places wet. Okay. Yeah, it makes places wet. Oke, wet dengan white. Apakah sama? Wet dengan white. Hah? Apakah sama? Beda. Beda. Oke, jadi jangan jawab white atau wet yang ini ya, karena ini ada kata-kata wetnya. Salah ini. Oke, ya, katanya kan, it makes the place wet. Itu membuat tempat menjadi basah. Berarti cari yang sama. Nggak ada ini, jadi buruk, tempat jadi buruk, jadi basah. Tempat jadi putih. Oke, ini salah. Berarti jawabannya adalah D. D. Kita lihat siapa yang benar. Iren salah, Emel salah, Jessica salah, Dinda salah. Ada yang benar ini ya. Daniel salah, Suswita salah, Feby salah. Oke, nggak ada yang benar. Jawabannya adalah dodol ya, D. Itu dia untuk yang nomor
untuk yang nomor 5. Oke, sejauh ini masih lumayan. Saya lanjutkan materinya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Do you understand what I said? Yes, yes, Ya? Miss. Ya, jadi kuncinya di restatement, saya ingatkan sekali lagi kuncinya. Fokus apa yang diomongi pembicara kedua. Pembicara pertama abaikan, nggak usah kalian arti-artikan. Yang kalian wajib artikan itu adalah pembicara kedua. Lalu cari sinonim, itu tipsnya. Jangan dengarkan, jangan jawab, jangan cari kalau ada kata-kata yang bunyinya sama. Karena itu hanya pengecoh di dalam soal listening. Beda dengan soal reading. Kalau soal reading kalian cari yang sama, kalau di listening bukan yang sama. Tetapi menuntut kalian untuk memiliki vocabulary yang banyak. Itu poinnya ya. Oke? Oke? Oke. Oke, is there any question sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Any question so far? Sejauh ini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk materi kedua? Tidak? No. Oke, thank you. Next, the second material ya. Second material is about negative. Nah, ini negatif. Biasanya di soal TOEFL nanti ada negatif. Maksudnya apa? Oke. In question, if the statement is negative, so the answer is positive. Jadi kalau nanti di soal, nanti statementnya itu bentuknya adalah negatif, berarti jawaban yang harus kamu cari itu positif. Meanwhile, if the statement is positive, so the answer is negative. Kebalikannya. Kalau misalnya nanti di soal itu bentuknya adalah positif, jawabannya cari yang negatif. Maksudnya apa? Kalian kan tahu negatif positif kan? Ciri-ciri negatif ada kata not-nya. I don't know. I do not know. Kan sama. Itu negatif. Aku nggak tahu. Ada kata not negatif. Oke. Jadi nanti cari jawaban yang positif. Lawannya dia. Kalau dia positif, cari negatif. Kalau dia negatif, cari positif. That's the point in negative material in listening comprehension. Oke, kita lihat maksudnya apa. Oke, contoh di sini. There are two person also, man and woman. Ya, man-nya bilang gini, I can't understand what the professor says. Kemudian jawab si wanitanya, calm down. You don't have to be panic. Oke, tadi saya bilang fokus pada pembicara kedua. Pembicara kedua, tengok. Ada kata not-nya atau tidak? Not ya. You don't have to be panic. Don't have. Berarti ini negatif. Jadi jawabannya cari yang positif. Itu dia kuncinya. Oke. Aku nggak paham apa yang dikatakan sama profesor itu, kata si laki-laki. Si wanitanya merespon, udah tenang, kamu tuh nggak harus panik. Kamu tuh nggak harus panik. Berarti kan negatif kan? Cari padanan kata yang sama tapi bentuknya positif. Ya, cari. Apa kira-kira jawabannya? D. Ya? Apa, Sus? C, oke. D, Bu. D, oke. B. Oh, jadi kalau misalnya calm down, tenang aja, kamu nggak boleh panik. Berarti dia butuh piknik. Ya, jangan panik lah, kamu butuh piknik gitu. Oke. He is very calm. Dia begitu kalem. Dia butuh piknik. Lelaki itu harus menenangkan dirinya sendiri. Lelaki dan wanita panik. Yang mana yang sama dengan padanan kata ini? Kamu nggak boleh panik. Berarti harus menenangkan dirinya sendiri. Berarti jawabannya adalah C. Bentuknya positif, tapi cari padanan kata yang sama. Don't have panic itu sama dengan harus menenangkan diri sendiri. Udah positif ini semua. Tapi cari sinonim lagi. Kan tadi saya bilang cari sinonim.